Nama saya Diki Wahyu dengan NPM 20.01.1019.0335, anggota kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Zafran Kamil, NPM 19.0250. Nah, aku ini dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berhinton Wijaya, NPM 20.01.1019.0311 dari kelompok 8. Saya asalnya dari Depok. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazala Fadlan Hasya, NPM 20.01.1019.0308, anggota dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Milizata Nafasa, NPM 6 digit terakhir 19.0315 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas angkatan 2019 kelas B. Saya Grana Putri dengan NPM 20.01.1019.0329 dari kelompok 8 Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Arif Nugraha dengan NPM 19.0322 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Rusmawa Widana dengan 6 digit NPM terakhir 190168 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Dalam usaha peternakan khususnya unggas, biosecurity merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Biosecurity merupakan rancangan alur yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan. WHO pada 2008 menambahkan bahwa tindakan biosecurity meliputi sekumpulan penerapan manajemen yang dilakukan bersamaan untuk mengurangi potensi penyebaran penyakit, misalnya virus flu burung pada hewan atau manusia. Pelaksanaan biosecurity pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas, efisiensi ekonomi, dan target produksi akan tercapai. Tujuan biosecurity. Tujuan utama dari penerapan biosecurity adalah yang pertama, meminimalkan keberadaan penyebab penyakit. Yang kedua, meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk semang. Yang ketiga, membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin, menurut Zainuddin dan Wibawan tahun 2007. Sedangkan menurut Dirjen Peternakan tahun 2005, tujuan dari biosecurity sendiri adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit. Aspek utama yang harus diperhatikan di dalam biosecurity. Yang pertama, tidak adanya penyakit tertentu di dalam farm, adanya jaminan resiko bagi konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, adanya jaminan keamanan dalam 7 lingkupan hidup dan sustainability usaha. Lalu yang ketiga, jaminan terhadap tiadanya resiko penyakit zoonosis, khususnya bagi para karyawan yang bekerja di peternakan. Selanjutnya adalah prinsip biosecurity. Yang pertama itu adalah persiapan dan pencegahan yang meliputi deteksi, diagnosis, dan mitigasi penyakit. Yang kedua ada deteksi dini yang merupakan upaya untuk memutuskan respon yang tepat dan cepat terhadap serangan biologis atau kimiawi. Yang ketiga ada identifikasi agen biologi maupun kimiawi. Teknologi yang digunakan dalam identifikasi bioterorisme ini berupa teknologi modern maupun teknologi konvensional yang misalnya pewarnaan dan uji biokimia. Yang keempat ada respon terhadap bioterorisme yang mencakup investigasi epidemiologis, terapi medis atau profilaksis, dan inisiasi pencegahan penyakit atau dekontaminasi lingkungan.
Yang terakhir itu adalah komunikasi. Hal ini merupakan suatu yang penting agar dapat melaksanakan biosecurity dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan biosecurity pada peternakan ayam bisa dimulai dari awal atau dari kontrol lalu lintas. Kendaraan pengangkut ternak atau pakan dapat berpotensi tinggi membawa bibit penyakit. Maka dari itu, kendaraan pengangkut harus disterilisasi sebelum masuk kandang dengan cara penyemprotan disinfektan atau car spray di seluruh permukaan dan juga melewati kolam disinfektan untuk pembersihan bagian bawah kendaraan. Selain itu, manusia pun menjadi media pembawa penyakit ke area peternakan. Maka dari itu, sebelum masuk ke area peternakan, kita diwajibkan untuk masuk ke room spray untuk disemprot disinfektan secara menyeluruh. Dan juga sebelum masuk ke kandang, harap untuk memakai baju khusus kandang atau wear pack dan juga alas kaki khusus di kandang. Alas kaki dicelup dengan disinfektan di bawah dagian dengan bubuk kapur. Untuk menjaga biosecurity, maka jalan sepanjang farm, khususnya tempat lalu lalang kendaraan, akan disemprot disinfektan dan ditabur bubuk kapur. Inlet pada kandang bagian luar pun disemprot dengan disinfektan tiap harinya. Aspek lainnya untuk biosecurity adalah vaksinasi guna memberantas infeksi bakteri. Karena tidak ada obat yang dapat memberantas virus, maka vaksinasi sebelum infeksi menjadi pilihan utama untuk melindungi ternak ayam. Pemberian vaksinasi diberikan sesuai dengan kebutuhan ternak dan tantangan letak peternakan. Pencatatan riwayat vlog ayam idealnya dicek secara rutin kesehatannya ke laboratorium dengan mengecek titer darahnya terhadap penyakit tertentu, monitoring bakteriologis dan sampling lainnya. Pencucian kandang setelah ternak dipanen, maka akan ada masa kering kandang di mana waktu itu dimanfaatkan untuk disterilisasi kandangnya, dikosongkan dan dicuci bersih mulai dari bangunannya, atap, dinding hingga peralatan dan juga peralatan makan minum ternak. Kontrol pakan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengamankan pakan ayam adalah melakukan pengawasan atas kualitas bahan baku secara teratur. Berikutnya, melakukan upaya pencegahan berkembangnya toksin jamur dengan menambahkan toksin binder. Yang ketiga, yaitu memerhatikan lama penyimpanan bahan baku ataupun penyimpanan pakan jadi. Kontrol air. Air merupakan salah satu sumber kehidupan ternak yang diberikan secara ad libitum. Berbagai penyakit yang ditularkan melalui air antara lain Salmonellosis, Colibacillosis, Aspergillosis, dan egg drop syndrome. Upaya untuk menjaga kualitas air antara lain melakukan filtrasi air, membuat bak penampungan untuk mencegah kekurangan air, secara teratur melakukan flushing air di instalasi air di dalam kandang minimal seminggu sekali. Yang terakhir adalah mengukur pH air. Kontrol ayam mati. Ayam yang mati bisa menjadi sarang penyakit bagi ternak lain. Ayam yang mati harus segera dikeluarkan dari kandang, dipisahkan, didisinfektan, lalu kemudian dibuang atau dimusnahkan.